Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini khusus kita akan membahas saham Goto ya, dimana sebelumnya saya pernah membahas saham Goto ini sebelum IPO ya, dan disitu juga saya terus mempertimbangkan apakah ikut IPO atau enggak dari saham Goto ini, dan akhirnya saya memutuskan untuk enggak ikut IPO Goto, dan sampai sekarang pun saya belum ada beli saham Goto ini sendiri ya. Oke, jadi di sini saya akan mengulas, ini adalah 5 alasan secara pribadi saya. Jadi kalau kalian punya alasan sendiri atau punya pendapat lain, itu ya terserah kalian, tapi ini adalah pendapat saya, dan 5 pendapat ini saya udah istilahnya, ini adalah alasan dimana atau kenapa saya tidak memilih saham Goto ini. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik bagian playlist di sini, dan kemudian kalian bisa masuk atau pilih playlist yang ini, materi trading saham ya. Di sini sudah komplit, saya sudah buat rangkuman semua dari nol ya, dari nol bagaimana cara membuat garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Oke. Dan untuk kalian yang masih bingung juga, bisa gabung di grup WhatsApp kami ya, tinggal klik di sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing bareng-bareng dengan member-member yang lain, dari sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja untuk materi kita, yaitu saham Goto. Kita akan fokus di saham Goto ini. Yang pertama, alasan saya kenapa saya tidak masuk atau tidak memilih saham Goto ini adalah, yang pertama adalah saham ini tidak termasuk ke dalam saham syariah. Nah, jadi dari awal saya sebenarnya ingin beli ya. Jadi dimana kita tahu sendiri ya, saham Goto itu dengan produknya Gojek ya. Gojek itu istilahnya ya, menjadi kebutuhan kita sehari-hari ya udahannya, dengan GoFood-nya, dengan GoSend-nya, dan dengan yang fitur-fitur yang lain lah ya. Dan kita tahu sendiri juga ada Tokopedia dengan semua semua istilahnya marketplace yang bisa kita andalkan ya, dengan fasilitasnya dan gratis ongkirnya dan yang lainnya ya, pasti kita tahu sendiri ya. Nah, tapi saya masih ragu tetapi apakah saham ini masuk ke dalam saham syariah atau enggak. Jadi saya memutuskan sampai di hari terakhirnya saham Goto ini mulai mulai dirilis ke bursa, tapi juga belum muncul juga keputusannya. Jadi saya akhirnya saya pending dulu, nanti saya akan masuk ketika dia sudah mulai resmi masuk ke bursa ke lantai saham. Oke, jadi ternyata pilihan saya benar ya. Jadi ternyata ketika saya cek, ketika sudah mulai muncul ininya, ternyata dia tidak termasuk saham syariah, di mana pendapatan non halalnya lebih dari 10%. Jadi sini ya, untuk toleransinya untuk sesuai fatwa MUI, di mana pendapatan non halal maksimal itu boleh 10%, tapi dia ternyata sudah lebih dari 10%, jadi sekitar hampir 13% ya. Jadi itu adalah alasan kenapa saya sampai sekarang belum beli dan tidak ingin beli saham Goto ini. Yang pertama adalah saham itu bukan termasuk saham syariah ya. Oke, yang kedua, laporan keuangannya bisa dibilang ya banyak minusnya ya. Oke, di sini saya ambilkan data dari RTI Bisnis ya. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini saya nggak begitu paham tentang fundamental, tapi kalau di sini di RTI Bisnis kita bisa membaca dengan sangat simpelnya aja di sini ya. Di sini bisa kita lihat cash flow-nya minus, operating profit-nya minus, net profit-nya juga minus, kemudian IPS-nya juga minus di sini. Terus di sini bisa kita lihat PER-nya juga minus, dan di sini juga OPM-nya minus, NPM-nya minus. Terus di sini ROE dan ROA-nya juga minus ya. Oke, jadi dari sini aja bisa kita lihat ternyata dari kinerja perusahaannya sendiri ya, bisa dibilang secara fundamentalnya, secara kasarannya ini emang masih minus ya, masih bisa dibilang kinerjanya masih buruk ya untuk saham Goto ini. Jadi kalian bisa lagi pertimbangkan lagi untuk fundamental lebih lanjut ya, atau kalian bisa lihat video-video yang lain tentang fundamental saham Goto ini. Tapi kalau secara kasat matanya atau secara kasarannya, kita cukup melihat dari RTI Bisnis saja, dan bisa kita lihat di sini, fokus di sini aja, dari net profitnya aja dia masih minus ya untuk saham Goto ini. Berarti secara fundamentalnya saham ini sedang atau masih buruk ya. Oke, di situ adalah alasan kedua saya kenapa saya tidak memilih
saham Goto ini. Selanjutnya yang ketiga itu dimana saham Goto ini kemarin saya juga sudah mulai menarik ya, dimana saya punya pendapat ya. Jadi pendapat walaupun perusahaan itu punya laporan keuangan yang bagus atau secara fundamental yang bagus, tapi kalau dari sahamnya atau dari apa ya istilahnya, dari market makernya atau price makernya atau dari bandarnya ingin membuat harga saham itu jatuh, maka saham itu akan jatuh ya, walaupun fundamental perusahaannya bagus. Dan sebaliknya, jadi bisa aja ketika fundamental perusahaannya buruk, tapi kalau market maker atau price maker itu ingin membuat harganya naik atau harga sahamnya naik, bisa juga. Nah, tapi di sini saya mulai menarik ya, di mana saham Goto ini punya penerapan dana Greensill ya. Jadi di sini dimana Goto ini menggelontorkan dana berapa ya kemarin, itu sekitar 6 miliar lembar saham ya. Jadi di sini Greensill ini sendiri digunakan untuk apa ya, untuk menstabilkan harga. Jadi jangan sampai dia jatuh dari harga ininya ya, dari harga IPO-nya ya. Jadi di harga IPO-nya sendiri kan saham Goto ini adalah di harga 338 ya. Jadi di sini sudah mulai menarik ya, dimana dia kemarin ada program ini. Jadi di sini dia akan menjaga kestabilan harga dengan dia akan membeli atau menyiapkan dana untuk membeli sebanyak 6 miliar atau kurang lebih 6 miliar lembar saham ya di sini, untuk menjaga kestabilan harga agar harga tidak jatuh di bawah harga IPO-nya sendiri. Dan ternyata saham Goto ini sendiri sudah habis ya kemarin di tanggal 27 April kemarin ya. Dimana di sini bisa kita lihat ya, di tanggal 11 April dia belum ada beli, 12 April dia belum ada beli, dimana di sini tanggal 19 April juga belum ada beli. Nah, mulai ada pembelian di sini di tanggal 20 April ya, dimana di tanggal 20 April itu sudah mulai ada tekanan. Di sini di tanggal 20 April sudah mulai ada tekanan ya. Ini saya taruh sini aja. Nah, di sini di candle ini tanggal 20 April mulai ada tekanan, di mana dia closingnya di harga 338 ya. Jadi di sini harganya masih distabilkan atau ditahan dari program Greensill-nya ini. Nah, di sini dia beli sebanyak, jumlah saham yang dibeli ya di sini sebanyak 1 miliar sekian ya. Nah, di sini sisa saham yang masih bisa dibeli adalah sekitar 79,93% ya di sini. Nah, ternyata di tanggal 21 lagi ada bantingan lagi dan dia masih harus menstabilkan harga, di mana di sini tanggal 21 dia masih closingnya di harga 340 ya. Di sini masih stabil di harga 340, dan bisa kita lihat di sini sisa yang masih bisa dibeli adalah sekitar 58,34% ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian di tanggal 22 April dia beli lagi tanggal 22 April, di mana di sini ya 22 April dia masih terjaga lagi, di mana closingnya di harga 340 lagi. Oke, di sini. Dan ternyata sisa saham yang masih bisa dibeli, atau karena di sini kan dia borongnya lumayan banyak ya, sebanyak 3,5 miliar di sini ya. Nah, di sini sisa saham yang masih bisa dibeli adalah tinggal 1,51% ya. Berarti di sini udah habis-habisan ya di tanggal 20 April dan tanggal 21 dan 22 sudah habis-habisan ya di sini ya. Di 3 candle ini di sini 20, 21 dan 22 di sini benar-benar dia masih bisa menstabilkan harga ya, dan sisa dana yang tersisa itu ya tinggal segini ya, tinggal 92 juta lembar ya. Nah, tinggal sisa 1,51%, dan kemudian di sini tanggal 25 April dia nggak ada beli dan masih tetap, dan kemudian di tanggal 26 April dia beli sebanyak ini ya, dan masih sisa juga 1,24%. Nah, akhirnya kemarin dana itu dipakai semua di tanggal 27 April. Nah, di sini dana itu dipakai semua dan sekarang sudah habis ya. Jadi sudah nggak ada lagi, Greensill-nya ini sudah habis sekarang. Berarti sekarang sudah dana ini sudah tidak ada lagi untuk menyelamatkan, untuk menjaga kestabilan harga, di mana di sini sudah turun jauh ya, di sini, di mana dia closingnya di harga 272 dan dana Greensill-nya sudah habis di tanggal 27 kemarin ketika di sini closingnya di harga 240. Oke, berarti di sini
Kenapa alasan saya ketiga, kenapa saya masih tidak memilih untuk mulai beli atau mulai trading di saham Goto ini? Yang ketiga adalah dana Greensill-nya sudah habis ya. Nah, dana Greensill-nya sudah habis dan ternyata dia tidak mampu untuk menjaga kestabilan harga, atau minimal tidak mampu menjaga harga tetap berada di atas harga IPO atau tetap berada di atas harga 338-nya ini. Dan sekarang dia closingnya sudah di harga 272. Berarti kalau dari harga IPO di harga 338 dan sekarang harganya di harga 272, berarti sudah minus 19,43% dari harga IPO-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang keempat ya, di sini yang keempat, kenapa saya nggak ambil di sini? Alasan saya karena sekarang harga saat ini berarti sudah minus 19,43% dari harga IPO. Harusnya dengan program Greensill-nya kemarin dia harusnya bisa stabil di atas harga IPO-nya, tetapi ternyata dia dananya sudah habis untuk membeli atau menjaga kestabilan harga tetap berada di atas harga 338, dan sekarang dibanting closingnya di harga 272 sehingga dia sudah minus 19,43% dari harga IPO-nya kemarin. Nah, itu adalah berarti sudah 4 ya. Yang pertama tidak termasuk saham syariah, yang kedua laporan keuangannya banyak minusnya, dan ketiga dana Greensill-nya sudah habis, dan keempat sudah minus 19,43% dari harga IPO. Dan sekarang yang alasan yang kelima, saya khawatir saham Goto ini bernasib sama seperti saham-saham IPO yang lain ya, dimana yang sudah IPO terlebih dahulu seperti saham Nano ya. Jadi saya takut dia lanjut turun ya. Bisa jadi akan bernasib sama seperti saham-saham sebelumnya, saham-saham IPO lain itu aja ya. Nah, contohnya apa saham-saham IPO lain? Itu adalah saham Nano ya. Nah, saham Nano ini dia IPO tanggal 10 Maret ya, tanggal 10 Maret, dan sekarang dia harganya sudah mendekati harga 50 ya, dimana di sini sudah bisa dibilang sudah mendekati area penentu ya, dimana dia closingnya di harga 64 dan tinggal sedikit lagi dia untuk menyentuh harga 50 ya, dimana saham-saham ketika menyentuh harga 50 mereka akan tidur atau adapun transaksi hanya naik satu tick dan turun lagi, naik satu dan turun lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini dari awal dia IPO itu dari sini pernah mencapai harga tertinggi adalah di harga 193, dan kemudian dia sudah berada di harga berapa ini? Di harga 64 ya. Oke, di harga 64 berarti dari harga tertingginya sekarang saham Nano ini sudah minus 66,89% ya dari saham dari saham Nano ini sendiri dari harga tertingginya. Oke, di sini tinggal sedikit lagi dia menjadi penentunya apakah dia akan lanjut turun dari area sini, dimana area sini adalah area batasan atau bisa dibilang area pantulannya. Kalau dia gejebol juga harga 58 berarti dia akan kembali ke harga 50, di mana harga 50 itu adalah area atau di harga support terkuatnya, dan pilihannya apakah dia di situ akan tidur, apakah dia akan kembali lanjut naik lagi. Nah, selanjutnya ada saham ADCP. ADCP ini kemarin dia IPO di tanggal 23 Februari ya. Nah, di sini juga cuman dia agak lebih membaik ya, dimana dia di sini sudah mantul dan kemudian dia turun dan kembali mantul lagi, dan di sini juga masih ada jarak lagi antara dia dengan harga 50-nya. Jadi masih ada sekitar 30%-an lagi ya untuk sampai ke harga 50 ya untuk saham ADCP ini. Tapi kalau bisa kita lihat sendiri, dia dari harga tertingginya dia pernah menyentuh harga tertingginya itu di harga 174, dan sekarang dia harga saat ini adalah di harga 81. Dia sudah minus atau masih minus sebanyak 53,37%. Jadi kalau yang beli di pucuk kemarin di sini di harga-harga 174 ini dan kemudian belum cut loss ya, jadi sudah minus 53,37% ya. Di sini juga ada kemungkinan dia kalau seumpama dia ngejebol area sini,
ngejebol area sini, di mana itu adalah area pantulan sebelumnya. Jadi kalau dia turun dari harga 73, ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 50-nya. Nah, selanjutnya ada saham NTBK. Nah, NTBK ini bisa kita lihat sekarang dia sudah mendekati harga 50 ya, dimana saat ini dia closingnya di harga 51 dan kurang tinggal 1 tick lagi dia untuk sampai ke harga 50-nya ya. Oke, seperti ini. Salah. NTBK. Oke, seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja untuk NTBK ini sebagai contoh yang valid. Nanti kalian bisa pantau terus saham NTBK ini ketika dia menyentuh harga 50 seperti itu, apakah dia akan tidur atau enggak ya. Jadi di sini agak mengkhawatirkan ketika saham-saham itu sudah di mana dia sudah turun terus dan kemudian menyentuh harga 50-nya. Oke, jadi itu adalah alasan kelima saya ya. Jadi alasan kelima saya, dimana kalau bisa kita lihat sendiri saham Gotoh ini turun terus menerus dan saya khawatirkan dia akan lanjut ke harga 50-nya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi sudah selesai ya di sini. Ini adalah 5 alasan saya kenapa saya tidak untuk sampai saat ini saya belum ingin membeli saham atau tidak ingin membeli saham Gotoh ini. Yang pertama, tidak termasuk saham syariah. Kedua, laporan keuangannya minus. Dan dana Greensu-nya saat ini sudah habis, atau di kemarin di tanggal 27 April dana Greensu-nya sudah habis. Terus dan sekarang dia sudah minus 19,43% dari harga IPO-nya, yang dimana Greensu itu sendiri digunakan untuk menjaga kestabilan harga agar tidak jatuh dari harga 338, dimana 338 itu adalah harga IPO-nya ya. Tapi kenyataannya dia sekarang sudah minus hampir 20% ya dari harga IPO-nya. Terus yang kelima, bisa jadi ini akan bernasib sama seperti saham-saham IPO yang lainnya, dimana dia akan turun terus dan hampir mendekati area atau harga support terkuatnya itu adalah di harga 50 ya. Cuman di sini saya akan memberi tambahan lagi, dimana tapi kalau 5 ini adalah kunci utama saya ya. Jadi kunci utama saya yang keenam ini cuman untuk tambahan aja, dimana di sini saya agak khawatir dari transaksi asing ya. Cuman ini ada plus ada minusnya sendiri, dimana emang kemungkinan asing ini melihat Gotoh ini perusahaan yang bisa dibilang punya kunci atau punya apa ya istilah manuver yang kuat untuk di kemudian harinya, mungkin nggak di tahun ini atau di 2 tahun ke depannya. Jadi mereka sudah mulai mencicil untuk membeli saham Gotoh ini dari sekarang ya, dimana ketika IPO sendiri mereka borong sebanyak 249 miliar dan kemudian lanjut beli terus, dan kemudian di sini dia di tanggal 22 April dia borong sebanyak 301 miliar ya, dan kemudian jualan juga cuman sedikit, dan kemudian di tanggal 28 April kemarin mereka juga borong lagi sebanyak 1,52 miliar. Nah, kita nggak tahu ya skenario asing ini seperti apa. Apakah mereka emang membeli saham Gotoh ini untuk mereka koleksi ya, karena mereka tahu prospeknya Gotoh ini ke depannya atau 2 tahun lagi atau 3 tahun ke depannya akan bagus ya. Jadi mereka sudah mulai cicil untuk membeli saham Gotoh ini dari sekarang dengan harapan nanti ke depannya mereka bisa menjual dengan harga lebih mahal lagi dari saat ini ya. Ataukah skenario keduanya, di mana dia sudah mulai punya barang cukup banyak di sini dan kemudian dia nanti akan mulai mengguyur ya. Jadi di sini ada kekhawatiran ketika mungkin nanti dia di sini dia ketika harga turun dan dia tetap akumulasi, tidak ambil terus dan kemudian harganya dikerek naik dan kemudian orang pada ikutan masuk lagi misal sampai di harga 338 aja misalnya. Nah, di situ asing mulai mengguyur ya dengan dana atau dengan saham-saham yang sudah dia punya sebelumnya ya, seperti itu. Nah, di sini adalah 2 skenario. Yang pertama, emang dia akan akumulasi atau simpan terus saham ini untuk dia jual di periode-periode tertentu, di mana dia tahu saham ini akan mempunyai prospek yang bagus, atau dia ingin menjual menjual di waktu yang tepat ya, dimana dia sekarang untuk ngumpulin dulu, ketika harga jatuh dia kumpulin terus, di harga jatuh dia ambil terus, dan kemudian ketika retail mulai masuk dan harga mulai dikerek naik, nah di situ dia mulai mengguyur ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sini kita waspadai juga dari transaksi asing ya, dimana asing masih punya cukup banyak ya di tanggal 22 April sendiri. Di sini berarti ya tanggal 22 April itu di sini ya di harga 338 sendiri dia borong cukup banyak ya di sini di harga dengan net
nilai transaksi adalah 301 miliar ya. Oke. Kemudian dari broker summary sendiri kemarin di tanggal 28 ya. Oke, tanggal 28 April sendiri di sini masih ada distribusi ya, di mana KZ jualan sebanyak 57,2 miliar ya. Oke, di sini tanggal 27 juga bisa kita lihat. Di sini juga ada distribusi terus menerus ya. 26. Oke, 26 di sini juga ada distribusi, kemudian tanggal 25-nya. Nah, tanggal 25 ada akumulasi ya. Oke, kita lihat tanggal 25 itu. Oke, di sini ya tanggal 25 ada akumulasi, tapi selanjutnya ada distribusi terus-menerus, di mana di sini sendiri walaupun terbentuk candle inverted hammer di sini secara domestik dia masih ada distribusi, tapi asing sudah mulai akumulasi lagi ya, di mana dia sebelumnya dia jualan terus-menerus dan kemudian dia mulai akumulasi lagi, tapi cuma sedikit ya, sebanyak 1,52 miliar. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini adalah ulasan dan ini adalah menurut pendapat saya ya, kenapa saya tidak ingin dan sampai sekarang saya belum memikirkan untuk masuk atau membeli saham Goto ini. Ini adalah alasan atau adalah pandangan pribadi saya. Tapi kalau kalian punya pandangan sendiri terhadap saham Goto ini ya terserah ya. Jadi untuk kalian yang masih pegang saham Goto ini, kalian bisa tahan atau kalian bisa jual aja mulai dari sekarang, dimana yang sini sendiri yang alasan pertama ini bisa dibilang cukup kuat ya, dimana saham Goto ini tidak termasuk ke dalam saham syariah. Jadi saya sarankan untuk kalian yang muslim yang kalian tahu di mana halal haram, jadi sudah jelas di sini diharamkan oleh MUI, mending kalian keluar dulu aja. Jadi walaupun sudah minus tapi amankan aja aset yang udah kalian punya dan istilahnya jangan bermain di saham yang sudah jelas diharamkan oleh MUI ya, seperti ini ya. Oke, seperti itu aja mungkin ulasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah apabila masih ada diskusi yang bisa kita lanjutkan ke depannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.